Kalau kita punya hadas, itu bisa dibersihkan dengan mandi. Banyak deterjen lain yang bisa membersihkan. Tapi kalau hati kita ini lengket dari perbuatan-perbuatan dosa, sudah bergelumuran dosa, itu tidak bisa dibersihkan dengan air walaupun 7 samudera yang kita ambil. Cerita ulama dengan seekor anjing. Itu judulnya. Ulama dengan seekor anjing. Lebih buruk lah. Pelajaran ini kita dapatkan dari seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Siapa namanya, Bu? Beliau ini hidup di tahun 1800 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Kelahiran Persia, bermazhab Hanafi. Jadi tidak bermazhab Syafi'i. Beda itu ibu mazhabnya Syafi'i. Ya nah, Syafi'i itu siapa, Bu? Tidak ada tentu, Bu. Yang mau tidak ada jadi mana Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Jadi imam-imam itu sering dikaitkan pahamnya dengan orangnya. Jadi Imam Hanafi itu Abu Hanifah, seorang ahli dalam ilmu fikih. Beliau seorang fuqaha, sama dengan Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi dan Maliki. Jadi imam kita kan 4 gitu. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Selagi imam yang 4 ini masih kita pelajari dan kita amalkan salah satu di antara keduanya, kita masih dalam kotak kebenaran dalam paham beragama, terutama paham fikih. Karena mereka adalah seorang fuqaha atau ahli dalam hukum-hukum Islam. Di samping Abu Yazid ini seorang ulama fikih, beliau seorang ulama tasawuf, ulama sufi. Seorang ulama sufi, dia ulama ini sering berjalan. Jadi ulama itu jarang yang menetap gitu. Ya. Ulama-ulama kita dulu sering berjalan-jalan antar negara, antar wilayah, jalan-jalan, melihat keadaan umat. Ya. Jadi dia tidak menetap di kampung halamannya. Buya Hamka tidak menetap di kampung halamannya. Buya Hamka tenarnya bukan di Sumatera Barat, tapi di luar Sumatera Barat. Ya. Jadi ulama-ulama kita dulu itu sering safari dia, sering berjalan dari kampung ke kampung. Termasuk Islam di Sumatera Barat, di Indonesia ini kan melalui pedagang-pedagang kita. Jadi tidak benar kalau ada saudara-saudara kita di luar Islam mengatakan Islam disampaikan dengan pedang. Tidak. Nabi ketika tidak mampu lagi mengolah Mekah, itu kan perintah pindah hijrah ke Madinah. Padahal Madinah sebelumnya Nabi belum pernah ke Madinah. Nabi di Mekah. Karena tidak cocok, pindah ke Madinah. Ulama-ulama kita di Sumatera Barat kan ternamanya kan di luar, Pak. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini begitu pula. Dia sering berjalan-jalan melihat situasi umat. Jadi ulama itu sebenarnya tidak duduk di surau, no. Sekali-sekali nyupai lo ke masyarakat, mencari lorong-lorong. Sama dengan Umar bin Khattab. Bah mengko batamu jo ibu nama masak batu. Padahal pada anaknya lapar. Kenapa? Karena ada inspeksi pasukan ke bawah. Kalau bahasa Pak Wali Kota apa namanya itu? Sidak. Mencari lokasi-lokasi masyarakat. Nah,
Satu ketika Abu Yazid ini berjalan di malam hari dengan baju kebesarannya. Jadi ulama itu berjalan tak pakai sarawak pendek tuh, Pak. Memakai baju dalam, ya, berjalan dia di malam hari melihat suasana umatnya. Jadi satu ketika beliau berjalan, rupanya di pertengahan perjalanan mengelilingi kampung dituruti oleh seekor anjing. Mengikuti anjing dari belakang. Ya. Dia anjing kue-kue, Buya kau berhenti. Abu Yazid Al-Bustami kau berhenti ya. Berhenti beliau, anjing kau berhentilah. Beliau jalan, anjing kau jalan. Jadi kemana beliau diturunin anjing kau. Jadi heran beliau, kenapa saya diikuti oleh si anjing ini? Beliau mana berhenti, duduk beliau. Rupanya terngiang-ngianglah suara anjing ini bicara. Jadi ulama-ulama dulu Pak manggarati nyoba suanjian. Nabi Sulaiman dulu kan manggarati bahasa Samudnya dulu. Ketika pasukan beliau lewat di satu lembah, apa kata Nabi Sulaiman? Berhenti dulu tuh, Samud itu nampaknya mengecek tuan. Jangan terpijak kami Nabi Sulaiman kok lalu saya lah. Berhenti pasukan Nabi Sulaiman. Jadi ulama-ulama kita dulu itu mengerti dengan bahasa binatang. Jadi terngiang-ngianglah si anjing ini bicara. Karena anjing yang komandaketi beliau angkat serban dan dalam tadi, baju dan dalam tadi beliau angkat. Takut begitu tersentuh oleh anjing. Melihat beliau angkat sorban tadi, baju yang dalam tadi, apa kata si anjing? Hai Abu Yazid Al-Bustami, badanku ini bukan dalam keadaan basah, tapi dalam keadaan kering. Dalam keadaan kering, maka pakaianmu tidak akan kena najis, kecuali dalam keadaan basah, baru kena najis. Ya. Lalu apa lagi? Kata si anjing ini, kalaupun aku punya najis, ya, lalu menyentuh pakaianmu, itu bisa kamu bersihkan dengan sabun dengan tanah sebanyak 7 kali. Diagi sabun, diagi tanah digosok, maka najis itu akan hilang, kata si anjing. Hebatlah jangan kau mengecek, Pak. Tapi kalau kamu punya noda di hatimu, punya dosa di hatimu, kamu kumpulkan 7 samudra untuk membersihkan hatimu dari karat-karat dosa, maka dosamu tidak akan pernah hilang. Taman Nuang Abu Yazid Al-Bustami diceramahi di Anjiang. Lalu apa? Kata beliau, wahai anjing, saya ingin berteman denganmu. Kata anjing, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Kalau saya berteman dengan kamu, kamu orang yang mulia, sementara saya adalah makhluk yang hina. Sebenarnya saya tidak kepengen jadi anjing. Kalau saya bisa minta kepada Allah, saya minta lebih baik. Tidak seperti ini. Mendengarkan ungkapan si anjing tadi, si wawau tadi, maka Abu Yazid berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan di dalam hatiku ini untuk berbuat baik, mempunyai kasih sayang kepada binatang apapun. Apa yang menarik dari cerita ini?
Maukah anjing berteman? Tidak. Kata si anjing, mohon maaf saya tidak bisa berteman denganmu, karena kamu orang yang mulia, sementara saya adalah orang makhluk yang hina. Nanti saya akan dilempar orang dengan batu jika saya berteman denganmu, karena saya adalah makhluk yang hina. Lalu Abu Yazid berdoa, ya Allah, mulai hari ini tanamkan di dalam hatiku untuk bisa menyayangi binatang sebagai ciptaanmu ya Allah. Mulai saat itu Abu Yazid Al-Bustami sangat penyayang kepada binatang, apapun bentuk binatangnya, kecuali binatang yang akan menyusahkan, menggigit, kemudian binatang-binatang yang mendatangkan penyakit kepada kita. Mendapat cerita dari Abu Yazid Al-Bustami tadi. Kalau kita punya hadas, itu bisa dibersihkan dengan mandi. Banyak deterjen lain yang bisa membersihkan. Tapi kalau hati kita ini lengket dari perbuatan-perbuatan dosa, sudah pergumuran dosa, itu tidak bisa dibersihkan dengan air walaupun 7 samudera yang kita ambil.